Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pada siang ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Baitul Tahmid, dalam rangka menyusuri jalan menuju rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kebersamaan ini kita jadikan sebagai sahal iman dalam rangka meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada permata alam, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini kita bertemu dan berkumpul di tempat yang mulia ini adalah dalam rangka memenuhi hak-hak Allah, melaksanakan ibadah Jumat sebagai salah satu manifestasi upaya seorang hamba untuk selalu mengingat Allah Tuhannya. Karena hal ini merupakan karunia yang diamanatkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Yang kedua, menurut Syekhul Imam Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Syarah Hikam, beliau menjelaskan as-salatu muhdiha ilallah. Salat merupakan salah satu bentuk hadiah yang dikirimkan seorang hamba untuk Allah Rabb-nya. Seperti dalam kehidupan, jikalau kita ingin berkirimkan hadiah kepada seorang yang kita segani, kepada seorang yang kita cinta dan kita sayangi, pasti barang yang akan kita kirimkan itu adalah barang yang memiliki kualitas yang tinggi. Sama halnya dengan salat. Jikalau salat merupakan salah satu bentuk hadiah yang akan dikirimkan oleh seorang hamba kepada Allah Tuhannya, mestinya salat yang akan dikirimkan itu adalah salat yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam statement ini jangan diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kiriman hadiah atau Allah Subhanahu wa taala akan mengambil manfaat dari setiap pelaksanaan ibadah hamba-hambanya. Enggak tuh. Dalam statement Syekh Imam Ibnu Ajibah di sini bentuknya adalah motivasi. Sebuah dorongan kepada kita semua agar kita lebih memperhatikan dalam masalah pelaksanaan sholat. Kenapa kok sampai sedemikian rupa? Sebab jikalau sholat kita lakukan hanya sekedar rutinitas ritual biasa, sholat hanya sekedar sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ini akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur, beliau menjelaskan arba'atun min asnabi su'il khatimah man yulazimuha tata'adda su'al khatimah. Ada 4 hal yang jikalau 4 hal ini dilazimkan oleh seseorang, dilakukan setiap saat menjadi kegiatan rutinitas, maka kata Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti,
orang tersebut kemungkinan akan menemui hal yang dinamakan dengan su'ul khatimah, yaitu buruk di akhir hayatnya. Na'udzubillah. Apakah keempat hal itu yang jikalau kita lakukan secara terus menerus dapat menghantar dan menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah? Mari kita lihat, dan semoga saja kita tidak termasuk yang ada di dalamnya. Yang pertama, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, at-tahawunu fis shalah, main-main dalam sholat. Hadirin rahimakumullah, sama kita maklum bahwasanya sholat merupakan cermin jati diri seorang muslim. Jikalau suatu ibadah yang merupakan sebuah cermin dalam kehidupan yang pelaksanaannya terjebak pada rutinitas ritual biasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan keras akan hal ini. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapakah mereka yang dikatakan celaka oleh Allah padahal mereka salat, tidak pernah meninggalkan salat? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang dimaksud dengan sahun ayyughafiluna yuakhirunaha an waqtiha, yaitu mereka yang menunda-nunda dalam pelaksanaan waktu salat. Ketika mendengar azan, baru azan, belum qomat. Baru qomat belum dimulai. Ketika semua sudah melaksanakan sholat, dia masih asyik dengan kehidupan duniawiyahnya. Baru mau melakukan sholat kalau sudah di penghujung waktu. Itu pun karena malu sama anak dan istri. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama. Hal-hal yang bisa menyebabkan dan menghantarkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah adalah lalai atau main-main dalam sholat. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jikalau kita melakukan kegiatan ini secara terus-menerus setiap saat bisa menghantarkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu syurbul khamri. Ini biasa diartikan dengan meminum minuman keras, melihat dari sisi bahasa. Namun di dalam perkembangannya bahwa banyak sekali macam dan ragam hal-hal yang memabukkan, maka izinkan saya untuk mengartikan kata syurbul khamri di sini dengan mengkonsumsi sesuatu yang dapat menyebabkan tertutupnya akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti halnya kita maklum dalam syariat aturan agama bahwa kullu musfirin haramun, segala sesuatu yang memabukkan adalah haram. Segala sesuatu yang kita konsumsi yang bisa menyebabkan tertutupnya akal yang sehat adalah haram. Maka siruhu haramun wa qaliluhu haramun, maka apa-apa yang banyaknya haram, sedikitnya pun adalah haram. Jikalau bermabuk-mabukan menjadi suatu kebanggaan yang dilakukan setiap saat, maka orang yang menjadikan mabuk-mabukan tiada hari tanpa mabuk bisa menyebabkan orang itu meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang ketiga, uququl walidain. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti,
yang bisa menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, yaitu durhaka kepada orang tua. Hadirin, belum tentu setiap kita adalah orang tua, tapi yang pasti setiap kita adalah anak dari ibu yang telah melahirkan kita, bersimpah darah, berlinang air mata, nyawa taruhannya. Belum tentu setiap kita adalah orang tua, tapi yang pasti kita adalah anak dari seorang ayah yang telah membesarkan kita, mendidik kita, mengasuh kita tanpa meminta balasan apapun dari kita anak-anaknya. Jikalau ada seorang anak yang gemar beribadah, rajin datang ke masjid, gemar ke majelis taklim, haji dan umroh setiap waktu, tapi kalau sudah durhaka kepada orang tuanya, jangan harap ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru itu merupakan salah satu dosa yang tidak terampuni. Jangankan durhaka, jangankan menyakiti hati orang tua. Kata Nabi SAW, man tarokat du'a'a liwalidain faqad mana'a anhu rizq. Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa seorang anak yang enggan, malas untuk mendoakan kedua orang tuanya, memintakan ampun untuk kedua orang tuanya, faqad mana'a anhu rizq. Kata Nabi, hal itu bisa menjadi jalan tertutupnya rezekinya. Kalau ada seorang anak yang malas, enggan untuk mendoakan kedua orang tuanya, kata Nabi, dipastikan rezekinya akan seret, usahanya bangkrut, bisnisnya tidak lancar, hidup penuh dengan kesulitan dan kehimpitan yang datang silih berganti. Oleh karena itu, ayo ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sela-sela munajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita sisipkan permohonan ampun untuk kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, yang terakhir, yang jikalau kita lakukan hal ini secara terus-menerus bisa menghantarkan dan menyebabkan kita meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, yaitu adiyul muslimin, mengganggu kenyamanan, ketentraman umat Islam, menjadi provokator dan biang kerok di tengah-tengah lingkungan. Hadirin, setiap kita berusaha untuk meyakini bahwa yang namanya hidup pasti suatu masa akan mengalami yang namanya kematian. Jikalau semua yang bernama kematian, jikalau semua yang bernama kehidupan sudah mengalami kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dari kuburnya. Kemudian Allah menggiring seluruh manusia di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun yang membungkus tubuh kita, menempuh perjalanan ribuan tahun lamanya. Kemudian kita digiring ke yaumil hisab, di mana di alam itu terdapat 10 pos yang harus kita lalui. Setiap pos lamanya selama 1000 tahun. 10 pos berarti 10.000 tahun lamanya kita berada di alam yaumil hisab. Kemudian kita digiring menuju titian Shiratal Mustaqim yang di bawahnya ada jurang neraka. Setelah sampai di ujung, setelah semua proses bisa kita lalui, Allah Subhanahu wa taala masih menyeleksi siapa diri kita. Tinggal selangkah lagi menuju surga.
Allah Subhanahu wa taala masih menyeleksi siapa diri kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang yang kita kenal di dunia. Allah akan meminta kesaksian kepada orang-orang yang kita kenal selama di dunia. Maka beruntunglah kita jika orang-orang yang ditanya memberikan kesaksian. Iza qama jaruka wa anta muhsinun fa anta muhsinun indallah. Beruntunglah jika mereka yang ditanya memberikan kesaksian bahwa kita adalah orang baik. Maka kesaksian itu menjadi bagian penilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang kenal dengan kita memberikan kesaksian baik, maka Allah pun akan bersaksi kita orang baik. Maka dengan itu kita bisa dinyatakan masuk surga. Udkhuluha fi salamin amin, bisalamin amin. Tetapi sebaliknya, jika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang kenal kepada kita, kemudian dia menjawab, "Idza qama jaruka wa anta musii'un fa anta musii'un indallah." Jikalau ditanya orang yang kenal kepada kita, kemudian mereka memberikan kesaksian, "Ya Rab, mereka itu biadab, bajingan, orangnya jahat, lidahnya tajam, sakit hati saya karena fitnah-fitnahnya." Kesaksian orang-orang yang pernah kita zalimi selama di dunia menjadi bagian dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ayo mumpung masih ada kesempatan, kita tebarkan semangat melakukan kebaikan kepada siapapun tanpa pandang bulu. Karena apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia akan menjadi saksi siapa diri kita nanti di akhirat. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi laula an hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله